Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saat-saat dalam perjalanan sebuah bangsa ketika sebuah ancaman tidak lagi dapat disikapi dengan sekadar imbauan atau teguran. Ada momen ketika negara harus berdiri tegak dan berkata, "Cukup," dan malam ini, Indonesia tepat berada pada titik itu. Apakah kita rela hutan negeri ini habis dicabik? Apakah kita akan membiarkan sungai-sungai yang menghidupi jutaan warga berubah menjadi jalur limbah beracun? Pertanyaan-pertanyaan provokatif itu menggema dalam ruang publik seiring meningkatnya aktivitas tambang ilegal yang terus merajalela, seakan hukum tak lagi bertaring dan aparat kehilangan wibawa. Dalam hitungan bulan, kerusakan ekologis meluas dengan cepat di berbagai provinsi, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dari udara, helikopter survei memotret luka-luka raksasa di bumi yang semakin menganga seperti parut yang tidak pernah sembuh. Laporan terbaru dari Badan Geologi menyebutkan bahwa hampir 40% area rawan bencana longsor kini berkaitan langsung dengan aktivitas penambangan tanpa izin. Sungai-sungai utama berubah keruh kehitaman, wilayah pesisir mulai menerima limpahan sedimentasi, dan warga desa menjerit karena sumur air bersih mereka tercemar. Di banyak tempat, konflik antara warga, aparat, dan kelompok penambang semakin memanas, memicu ketegangan sosial yang sulit dikendalikan. Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, Presiden Prabowo Subianto, dalam narasi fiksi ini, menerima rangkuman laporan keamanan nasional yang digambarkan jauh lebih serius dari perkiraan awal. Laporan itu bukan hanya berisi angka dan grafik, tetapi juga potongan video drone yang memperlihatkan puluhan alat berat bekerja tanpa henti, bagai monster besi merobek perut bumi. Ada indikasi keterlibatan jaringan terorganisir, bahkan lintas negara, yang menjadikan mineral Indonesia sebagai komoditas gelap beromset miliaran. Sumber internal di lingkungan istana menggambarkan suasana pagi itu sebagai salah satu yang paling tegang sepanjang tahun. Ketika briefing darurat digelar, Prabowo dikabarkan menatap layar presentasi dengan rahang mengeras. Kerusakan seperti ini tidak muncul dalam semalam, ujar salah satu staf ahli. Ini akumulasi dari pembiaran bertahun-tahun, dan sekarang semuanya pecah menjadi satu masalah besar. Di beberapa daerah, terutama di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, aktivitas tambang ilegal bahkan sudah menguasai kawasan yang berada tidak jauh dari permukiman. Anak-anak bermain di dekat lubang tambang yang menganga seperti kolam maut, sementara para pekerja ilegal beroperasi dengan peralatan lengkap, seolah-olah mendapat perlindungan dari pihak tertentu. Media sosial penuh dengan video warga lokal yang marah, mempertanyakan di mana negara ketika hutan mereka dirampas begitu saja. Sementara itu, pejabat daerah yang mencoba menertibkan tambang ilegal seringkali menghadapi intimidasi. Ada yang dipaksa mundur, ada yang diteror, dan tidak sedikit yang memilih diam demi keselamatan diri maupun keluarga. Situasi ini memicu kekhawatiran baru di tingkat pusat. Jika penindakan formal dilemahkan, maka tambang ilegal dapat berubah menjadi shadow state, struktur kekuasaan paralel yang menggerogoti negara dari dalam. Kondisi inilah yang mendorong keputusan cepat dari Presiden dalam cerita ini. Sekitar pukul 8 malam, sebuah pesan berlabel URGENT dikirimkan ke ponsel para menteri terkait. Sumber menyebutkan, pesan itu hanya berisi 2 kalimat pendek namun tegas. Rapat darurat malam ini, tambang ilegal tidak bisa menunggu. Di luar istana, suasana Jakarta masih ramai. Namun di dalam pagar keamanan, aktivitas meningkat. Pasukan pengamanan memperketat gerbang, beberapa kendaraan dinas memasuki kompleks dengan kecepatan terukur, dan lampu-lampu ruang rapat utama menyala lebih awal dari biasanya. Para jurnalis yang bertugas di depan istana mulai merasakan ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Beberapa analis keamanan yang dimintai pendapat menggambarkan bahwa langkah Prabowo menggelar rapat darurat adalah sinyal kuat bahwa negara berencana melakukan operasi penertiban skala besar. Jika Presiden langsung turun tangan, ini bukan lagi soal sektor energi atau lingkungan, ujar seorang pengamat. Ini sudah masuk ranah keamanan nasional. Sementara itu, warga di daerah terdampak terus menunggu. Bagi mereka, tambang ilegal bukan hanya isu politik atau ekonomi, tetapi soal hidup dan mati. Tanah yang dulu subur kini menjadi tanah gersang. Sungai yang dulu jernih kini berwarna coklat pekat. Udara yang dulu segar kini penuh debu dan asap pembakaran peralatan berat. Dan di tengah semua keputusasaan itu, satu pertanyaan menggantung di udara, apakah pemerintah benar-benar akan mengambil langkah paling tegas untuk mengakhiri kejahatan terorganisir ini? Ataukah tambang ilegal akan terus tumbuh menjadi monster yang tak lagi bisa dikendalikan?
Pertanyaan itulah yang, dalam kisah ini, mendorong Presiden Prabowo menekan tombol perintah untuk memanggil seluruh menteri kunci malam itu. Sebuah keputusan yang akan menentukan arah pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, sekaligus menguji seberapa kuat negara menghadapi ancaman yang mengakar dan berlapis. Bab ini menjadi pintu pembuka menuju rapat darurat yang akan mengubah arah kebijakan nasional terhadap penambangan tanpa izin. Dan malam itu, di istana yang diterangi cahaya lampu hingga ke halaman, Indonesia bersiap menyaksikan salah satu pertemuan paling krusial dalam pemberantasan kejahatan sumber daya alam. Telepon-telepon para pejabat tinggi berdering hampir bersamaan malam itu. Ruang-ruang kerja yang biasanya mulai sepi mendadak kembali hidup. Para ajudan berlari kecil, membawa map merah bertanda konfidensial, sementara para menteri yang menerima pesan dari presiden, dalam kisah fiksi ini, langsung mengubah rencana malam mereka. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan dibahas, tetapi satu kata dalam pesan singkat itu sudah cukup mengguncang, darurat. Menteri ESDM disebut sebagai salah satu yang pertama tiba. Ia datang dengan wajah tegang, membawa beberapa dokumen yang baru saja dicetak dari laporan satelit. Tidak lama kemudian, menyusul Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tim kecil yang menenteng laptop penuh data soal deforestasi. Di belakang mereka, Menteri Dalam Negeri masuk dengan langkah cepat, menerima beberapa panggilan sepanjang perjalanan menuju istana. Di koridor utama, suasana terasa berbeda. Para petugas pengamanan tampak lebih siaga dari biasanya. Mereka memeriksa setiap rombongan yang masuk, bukan karena prosedur, tetapi karena arahan khusus yang dikirim sore itu, tingkatkan kewaspadaan penuh. Tidak ada siapapun yang berani menganggap enteng perintah dari presiden, terutama jika berkaitan dengan isu keamanan lingkungan berskala nasional. Ruang rapat utama berada di lantai 2, ruangan yang biasanya digunakan untuk pertemuan kabinet terbatas. Namun malam itu, ruangan tersebut seperti berubah menjadi pusat kendali negara. Layar-layar besar telah dinyalakan, proyektor menampilkan peta Indonesia dengan puluhan titik merah. Aroma kopi hitam pekat mengisi udara, pertanda bahwa rapat ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Presiden Prabowo, dalam narasi fiksi ini, memasuki ruangan dengan langkah mantap. Para menteri berdiri menyambut. Silakan duduk, ucapnya singkat. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi ketegasannya terasa sampai ke ujung meja. Teman-teman, Presiden memulai, kita tidak lagi berhadapan dengan masalah biasa. Tambang ilegal sudah menjadi ancaman langsung bagi stabilitas negara. Di layar, data demi data diperlihatkan. Menteri ESDM memulai presentasi dengan suara stabil, tetapi nada cemas tak bisa disembunyikan. Ini laporan terbaru dari pantauan udara dan data geospasial. Dalam 3 bulan terakhir, ada ekspansi tambang ilegal di 27 titik strategis. Yang paling mengkhawatirkan, beberapa berada hanya 2 km dari jalur pipa energi nasional. Seisi ruangan terdiam. Jalur pipa energi adalah infrastruktur vital. Jika rusak, dampaknya bisa meluas hingga ke pasokan listrik nasional. Menteri LH kemudian menunjukkan grafik kenaikan deforestasi yang hampir menembus angka paling buruk dalam 1 dekade. Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga. Tanah longsor diprediksi meningkat 3 kali lipat di musim hujan mendatang, jelasnya sambil menggeser slide. Kita berpotensi berhadapan dengan bencana ekologis massal. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri memaparkan kondisi sosial. Daerah-daerah yang ekonominya mulai terganggu menunjukkan gejala konflik horizontal. Ada desa-desa yang terbagi antara yang menolak tambang dan yang menggantungkan hidup dari uang penambang ilegal. Ketegangan ini bisa meledak kapan saja. Presiden mendengarkan semua itu tanpa menyela. Namun dari sorot matanya, terlihat gabungan kemarahan dan tekad. Ini sudah melampaui ambang aman, katanya akhirnya. Kita butuh langkah terpadu. Kapolri yang duduk di sisi kanan langsung menimpali. Bapak Presiden, kami menemukan beberapa indikasi aliran dana yang tidak wajar. Ada dugaan keterlibatan oknum. Tidak banyak, tetapi cukup untuk menghambat penindakan. Ruangan kembali mengeras. Kata oknum adalah sesuatu yang tidak pernah ingin terdengar dalam rapat tingkat tinggi seperti ini. Presiden bersandar ke kursinya, menatap seluruh peserta rapat. Kalau begitu kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Tidak cukup dengan operasi kecil. Kita perlu gerakan nasional yang melibatkan semua sektor, keamanan, energi, lingkungan, bahkan pemerintahan daerah. Ia berhenti sejenak, kemudian menambahkan dengan suara yang lebih berat.
Dan saya tidak ingin gerakan ini gagal hanya karena segelintir orang bermain dua kaki. Kita harus bersih dulu sebelum membersihkan. Menteri Hukum yang hadir sebagai pendamping mengangguk. Jika diperlukan, kami siap membuka investigasi khusus. Bagus, jawab Presiden. Tapi malam ini, kita fokus dulu pada rencana penindakan. Menteri Pertahanan kemudian menyampaikan kemungkinan dukungan logistik, termasuk pemetaan jalur masuk alat berat ilegal yang sering lolos dari pengawasan. Beberapa lokasi sulit dijangkau. Kita perlu koordinasi udara dan darat. Presiden langsung merespons. Pastikan koordinasinya jelas. Tidak boleh ada benturan antara aparat. Rapat berlanjut intens. Satu persatu menteri menyampaikan masukan, risiko, dan opsi penanganan. Di luar ruangan, wartawan mulai mengecek jam sambil saling bertanya, ada apa sebenarnya? Mengapa para menteri dipanggil begitu mendadak? Namun tidak satu pun yang tahu bahwa di dalam ruang rapat itu, negara sedang menyusun langkah yang dapat mengubah peta pemberantasan tambang ilegal dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menjelang tengah malam, Presiden menutup segmen pertama rapat dengan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Mulai malam ini, kita tidak boleh mundur selangkah pun. Negara harus hadir, dan kita akan mulai dari akar masalahnya. Dengan itu, tahap perencanaan operasi besar-besaran pun dimulai. Sebuah gerakan yang dalam kisah ini akan menjadi pusat dari bab-bab berikutnya, operasi yang tidak hanya menargetkan pelaku lapangan, tetapi seluruh jaringan yang menopang tambang ilegal dari balik bayang-bayang. Setiap kementerian menampilkan data terdalam yang mereka punya. Layar besar di ujung ruangan mulai menayangkan peta dengan detail lebih tajam. Para menteri bersiap, dengan catatan mereka, sementara para staf yang duduk di deretan belakang memperbesar grafik, memanggil file, dan menampilkan rekaman drone yang selama ini disimpan untuk laporan khusus. Baik, kata Presiden dengan nada memerintah, kita masuk pada inti. Saya ingin semua orang melihat ini dengan kepala dingin, namun dengan kesadaran bahwa ini sangat serius. Lampu ruangan diredupkan sedikit agar tampilan layar lebih jelas. Menteri ESDM berdiri. Dengan remote kecil di tangan, ia memulai pemaparan. Bapak Presiden, ini adalah perkembangan aktivitas tambang ilegal dalam 6 bulan terakhir. Data ini mencakup citra satelit, laporan lapangan, hingga pola distribusi material gelap yang diperdagangkan secara klandestin. Slide pertama muncul, peta Indonesia, titik-titik merah seperti luka terbakar yang menyebar di tubuh negeri. Titik yang semakin membesar menunjukkan peningkatan penggunaan alat berat. Dalam 3 bulan terakhir, lanjutnya, kami menemukan pergerakan armada ekskavator ilegal yang masuk melalui pelabuhan kecil tanpa izin. Jalurnya sudah kami petakan, namun kami tidak bisa melakukan penyitaan besar-besaran tanpa dukungan aparat keamanan. Presiden mengangguk pelan, sorot matanya tajam, seolah menimbang seluruh informasi itu hingga ke akar masalahnya. Slide berikutnya memperlihatkan rekaman drone, puluhan alat berat beroperasi siang malam. Operatornya tampak bekerja secara terstruktur, bahkan memiliki tenda komando kecil. Suara mesin yang menderu di layar membuat beberapa pejabat menghela napas panjang. Menteri Lingkungan Hidup kemudian mengambil alih presentasi. Ia menampilkan grafik yang lebih mengerikan, tingkat kerusakan hutan yang naik drastis. Kami menemukan area hutan lindung seluas lebih dari 2.000 hektar telah berubah menjadi zona gersang hanya dalam 8 minggu. Tak ada reboisasi, tak ada pemulihan, semua ditinggalkan begitu saja. Ia memperlihatkan foto udara, lubang-lubang tambang seperti kawah meteor yang berserakan. Sungai yang dulu jernih berubah menjadi coklat pekat. Tepi-tepi sungai longsor, rumah warga retak-retak, beberapa desa terancam menjadi lembah banjir bandang. Presiden mencondongkan tubuh ke depan. Apakah sudah ada korban? Belum dalam skala besar, Bapak, jawab Menteri LH hati-hati, tetapi beberapa wilayah sudah mengalami pencemaran air berat. Warga mulai mengeluh sakit kulit dan iritasi. Presiden menarik napas panjang, menatap catatan kecil di depannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Giliran Kapolri berbicara. Ia mengklik slide yang menampilkan struktur jaringan ekonomi tambang ilegal. Diagram itu rumit, terdiri dari lingkaran besar yang terhubung ke lingkaran kecil, menggambarkan jejaring yang bekerja dalam 2 lapis, pelaku lapangan dan pengendali dari balik layar. Kami menemukan bukti kuat adanya sindikat yang beroperasi secara profesional, jelas Kapolri. Penambang hanya eksekutor. Di atas mereka ada pengatur arus dana, penyedia alat, penyedia BBM subsidi,
dan bahkan penghubung dengan beberapa pedagang di luar negeri. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada rendah, dan kami duga ada oknum yang melindungi. Tidak banyak, tetapi cukup membuat operasi kita tersendat. Suasana ruangan berubah tegang. Para menteri saling bertukar pandang. Kata oknum kembali muncul, tapi kali ini dalam konteks yang lebih berat. Presiden mengetukkan jarinya ke meja. Siapa saja? Kapolri menjawab hati-hati, nama-namanya sedang kami verifikasi ulang, Bapak. Kami ingin menghindari kesalahan intelijen. Baik, pastikan tidak ada yang lolos, kata Presiden, tegas. Saya tidak mau operasi ini nanti digagalkan dari dalam. Menteri Pertahanan kemudian memaparkan data pemetaan wilayah rawan konflik. Jika kita masuk tanpa strategi, beberapa daerah bisa memanas. Ada kelompok yang sudah terbiasa hidup dari tambang ilegal, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ia menampilkan foto dari kamera inframerah yang memperlihatkan gubuk-gubuk penjagaan di sekitar kawasan tambang ilegal. Bukan hanya sekadar tenda, tetapi pos semi-militer, berjaga malam, bersenjata rakitan, dan dilengkapi radio komunikasi. Jika operasi ini dijalankan, lanjutnya, kita perlu koordinasi bukan hanya antar kementerian, tetapi antar komando lapangan. Kami siap membantu pemetaan dan dukungan logistik. Semua kepala mengangguk, namun pemaparan paling mengejutkan datang dari BIN. Kepala intelijen menampilkan slide yang membuat seluruh ruangan seketika hening, grafik peredaran uang. Dalam tampilan itu, aliran dana ilegal mengalir ke beberapa titik yang tidak terduga. Ada transaksi dalam jumlah besar yang berlangsung di luar negeri, menggunakan rekening-rekening perusahaan cangkang. Ada juga distribusi dana ke kelompok-kelompok lokal yang berfungsi sebagai penjaga tambang ilegal, semacam pasukan bayaran yang siap melawan aparat jika operasi penindakan dilakukan. Ini bukan tambang ilegal biasa, kata Kepala BIN. Ini industri gelap yang kompleks. Jika kita tidak bertindak cepat, mereka bisa menjadi kekuatan ekonomi bayangan yang sulit disentuh. Setelah semua presentasi selesai, ruangan menjadi sunyi. Hanya dengung pendingin ruangan yang terdengar. Presiden memandang satu persatu orang yang hadir. Ada ketegangan, tapi ada juga rasa sepakat, sesuatu yang besar harus dilakukan. Akhirnya, ia berbicara, nada suaranya rendah, namun tajam. Data kalian jelas, ancaman ini nyata. Kita akan membuat operasi nasional untuk membasmi jaringan tambang ilegal sampai ke akar-akarnya. Kita tidak sedang melawan penambang kecil. Kita sedang melawan kejahatan terorganisir yang merusak lingkungan, ekonomi, dan kedaulatan negara. Ia berdiri. Semua orang otomatis ikut berdiri. Malam ini adalah permulaan, lanjutnya. Mulai besok pagi, kita siapkan rencana pelaksanaan. Kita akan bergerak cepat, tegas, dan terkoordinasi. Dengan itu, rapat memasuki babak baru, menuju tahap penyusunan strategi yang akan menentukan masa depan pemberantasan tambang ilegal dalam cerita ini. Setelah rangkaian paparan yang menegangkan, Presiden, dalam kisah fiksi ini, menggeser kursinya sedikit ke belakang. Ia menatap meja besar yang kini dipenuhi dokumen, peta, grafik, rekaman, dan catatan yang dituliskan tangan oleh para menteri. Ruangan itu dipenuhi energi yang berbeda, bukan lagi kecemasan, tetapi tekad yang mengental. Malam itu, istana seperti menjadi pusat denyut nadi sebuah negara yang bersiap bertarung. Baik, kata Presiden sambil menepuk ringan meja, sekarang kita mulai susun kerangka operasi. Para menteri dan pejabat tinggi langsung merapikan map mereka. Ajudan membagikan lembar kerja berstempel merah bertanda rencana operasi terpadu. Di sudut kertas tertera tulisan tebal, rahasia negara. 1. Menentukan sasaran utama. Menteri ESDM membuka sesi pertama dengan memaparkan daftar lokasi prioritas. Peta-peta besar dibentangkan di atas meja, menampilkan zona merah yang telah ditandai sebelumnya. 3 wilayah akan menjadi fokus awal, ujarnya. 1 di Kalimantan Timur, 1 di Sulawesi Tengah, dan 1 di Papua bagian selatan. Ketiganya adalah jalur distribusi terbesar material tambang ilegal. Kapolri menambahkan, kami sudah punya nama-nama operator lapangan dan penghubung pasokan alat berat. Jika kita bergerak cepat, jaringan mereka bisa lumpuh dalam 24 jam pertama. Presiden mengangguk. Target jelas. Waktu pelaksanaan harus tepat. 2. Operasi kepungan berlapis. Menteri Pertahanan kemudian mengambil alih. Ia memaparkan rancangan pengamanan yang tersusun dalam 3 lapis operasi. Pertama, penyekatan, jelasnya.
Semua jalur masuk, keluar, baik darat, sungai, maupun udara, akan kita pantau. Tidak boleh ada pergerakan alat berat atau logistik mencurigakan yang lolos. Ia menunjuk titik-titik kecil di peta. Kedua, penertiban lapangan. Tim gabungan akan turun langsung ke lokasi, bekerja secara simultan di semua wilayah target. Kita tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk kabur atau melakukan perlawanan terorganisir, tambah Kapolri. Lapis ketiga, lanjut Menteri Pertahanan, adalah pemutusan jaringan ekonomi. Dengan dukungan Kemenkeu dan BIN, kita bekukan aliran dana yang menggerakkan operasi gelap ini. Presiden menyela, pastikan lapis ketiga ini berjalan seketika setelah lapangan bergerak. Kita harus memutus darahnya sebelum mereka beradaptasi. Semua mengangguk. 3. Penindakan oknum. Suasana ruangan sempat mengeras saat Menteri Dalam Negeri angkat bicara. Bapak Presiden, kami sudah membentuk tim verifikasi cepat. Ada beberapa indikasi keterlibatan pejabat daerah. Tidak banyak, tetapi cukup untuk memberi perlindungan administratif bagi pelaku. Kapolri menambahkan dengan nada serius, kami akan tindak tanpa kompromi, siapapun yang terlibat. Presiden menatap tajam seluruh yang hadir. Saya tidak ingin operasi ini tercemar oleh permainan internal. Kalau ada yang coba menghalangi, bahkan satu pun, proses hukum berjalan malam itu juga. Negara harus bersih sebelum membersihkan. Semua duduk lebih tegak setelah itu. 4. Koordinasi teknologi dan pemantauan udara. Kepala BIN kemudian memaparkan kemungkinan penggunaan drone panjang jangkauan, satelit pemetaan, serta perangkat pengawasan digital. Kami bisa menyediakan pemantauan real-time di 3 lokasi prioritas. Pergerakan alat berat, aktivitas malam hari, hingga rotasi pekerja ilegal dapat kita ikuti. Presiden bertanya, apakah kita bisa mendeteksi jalur suplai BBM ilegal? Bisa, Bapak, jawab Kepala BIN. Kami sudah memetakan beberapa titik distribusi utama. Bagus, kata Presiden. Matikan suplai mereka, operasi mereka akan lumpuh tanpa perlu mengerahkan banyak personel. 5. Tim Pemulihan Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup maju kembali. Jika operasi penertiban berhasil, kita akan menghadapi sisa kerusakan lingkungan yang sangat luas. Kami butuh dukungan dana darurat untuk pemulihan awal. Kementerian Keuangan sudah saya beri arahan, jawab Presiden. Kita siapkan dana talangan khusus. Tim kami bisa mulai reboisasi cepat dan rehabilitasi aliran sungai begitu area dinyatakan aman, tambah Menteri LH. 6. Komunikasi publik. Rapat berlanjut dengan pembahasan strategi komunikasi. Menteri Kominfo menyampaikan analisis persepsi publik. Bapak Presiden, masyarakat sedang menunggu tindakan nyata. Jika operasi ini diumumkan di waktu yang tepat, dukungan publik akan sangat kuat. Namun Presiden mengangkat tangannya. Jangan diumumkan dulu. Kita bergerak dulu. Rakyat akan tahu saat hasilnya sudah terlihat. Suasana ruangan hening sesaat, lalu beberapa menteri mengangguk, memahami strategi itu. 7. Penetapan Komando Terpadu. Kini giliran Presiden berdiri. Ia mengambil spidol dan berjalan ke papan digital di depan ruangan. Dengan gerakan tegas, ia menggambar struktur komando yang terpusat. Mulai malam ini, katanya, kita bentuk Satgas Nasional Pemberantasan Tambang Ilegal. Komandannya Kapolri, wakilnya Menteri ESDM dan Kepala BIN. Koordinasi langsung kepada saya. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin laporan setiap 6 jam. Tidak ada delay, tidak ada alasan, tidak ada kompromi. Kapolri berdiri, memberi hormat singkat. Siap, Bapak. 8. Titik puncak rapat. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1:30 dini hari, tetapi tidak ada satu pun yang terlihat lelah. Para menteri mencatat perintah, beberapa staf menyalin dokumen last minute, sementara layar besar menampilkan jadwal operasi yang akan dimulai dalam 48 jam ke depan. Presiden menatap seluruh ruangan, wajahnya serius namun penuh keyakinan. Kita sedang berhadapan dengan kejahatan terorganisir yang merusak negara secara perlahan. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan banyak hal, lingkungan, sumber daya, dan wibawa. Ia mengambil map hitam bertanda operasi terpadu. Malam ini, rencana sudah jadi. Besok pagi, kita melakukan finalisasi teknis. Setelah itu kita bergerak. Kemudian ia mengucapkan kalimat yang menutup rapat, dan menjadi awal dari operasi terbesar dalam cerita ini. Negara tidak akan kalah. Mulai saat ini, tambang ilegal harus hilang dari republik ini. Rapat ditutup. Para menteri keluar satu persatu dengan langkah cepat.
Tak seorang pun berani menyepelekan apa yang baru saja diputuskan. Di luar, udara dini hari terasa dingin. Tetapi di dalam istana, bara tekad baru saja dinyalakan. Malam sebelumnya, rapat darurat yang dipimpin Presiden dalam narasi fiksi ini berlangsung hingga dini hari. Rencana operasi terpadu telah disusun, struktur komando ditetapkan, dan target operasi disepakati. Namun dunia luar belum mengetahui apapun. Semua hanya rumor yang beredar tanpa sumber resmi, hingga pagi itu. Sekitar pukul 6.30, Presiden Prabowo berjalan keluar dari gedung utama dengan langkah mantap. Para jurnalis yang telah bersiaga langsung berdiri. Kamera menyala, mikrofon diarahkan, dan suasana berubah hening. Di belakang Presiden berdiri Kapolri, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BIN, dan beberapa pejabat kunci lain. Formasi itu saja sudah cukup membuat wartawan sadar bahwa apapun yang akan diumumkan bukan hal biasa. Presiden berdiri di depan podium, mengambil napas sejenak, lalu membuka pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya tegas. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semalam saya telah memimpin rapat darurat bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait. Kita membahas ancaman yang selama ini terus kita lihat, namun semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas tambang ilegal. Para jurnalis menegakkan badan. Presiden melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan sumber daya alam, serta ancaman terhadap keselamatan warga telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi ditoleransi. Negara harus hadir. Dan mulai hari ini, kita akan bergerak. Ia menatap kamera secara langsung. Saya telah membentuk Satgas Nasional Pemberantasan Tambang Ilegal, dengan komando terpadu lintas kementerian dan lembaga. Satgas ini akan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan aktivitas tambang tanpa izin di seluruh wilayah Indonesia. Di antara para jurnalis, beberapa tampak saling berbisik. Pengumuman ini jauh lebih tegas daripada ekspektasi publik. Presiden melanjutkan, operasi ini tidak hanya menyasar penambang ilegal di lapangan, tetapi juga seluruh jaringan yang berada di belakangnya, penyedia alat berat, penyalur BBM ilegal, pendana, dan siapapun yang memanfaatkan kekayaan negara tanpa izin. Semuanya akan ditindak. Kapolri memberi anggukan kecil, memastikan komitmen institusinya. Presiden kemudian menyinggung hal yang menjadi perhatian publik sejak lama. Kita juga tidak akan menoleransi adanya oknum yang melindungi aktivitas ilegal ini. Siapapun yang terlibat, tanpa memandang jabatan, akan diproses secara hukum. Kalimat itu membuat suasana seketika menegang. Namun justru itulah pernyataan yang ditunggu publik. Setelah jeda sejenak, Presiden melanjutkan dengan nada yang lebih menyatukan. Saya tahu banyak warga yang telah bertahun-tahun terdampak. Sungai-sungai rusak, tanah-tanah longsor, mata pencaharian hilang. Untuk itu, setelah operasi penertiban, pemerintah akan mengerahkan tim pemulihan lingkungan untuk memulai rehabilitasi hutan, sungai, dan lahan yang rusak. Ia menambah penegasan, kita bukan hanya membersihkan, kita memperbaiki. Dalam cerita fiksi ini, konferensi pers berlangsung selama kurang lebih 10 menit, namun setiap kalimat terasa membawa bobot yang lebih dari sekadar pengumuman kebijakan. Seluruh pejabat yang berdiri di belakang Presiden tampak serius, menunjukkan bahwa keputusan ini bukan sekadar reaksi spontan, tetapi langkah terencana dengan cakupan nasional. Setelah pernyataan selesai, para jurnalis mengacungkan tangan untuk bertanya, namun Presiden hanya mengangkat sedikit tangannya. Saya tegaskan, kita sudah mulai bergerak. Detail operasi akan disampaikan oleh Satgas melalui jalur resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden berbalik, diikuti oleh para menteri. Tidak ada sesi tanya-jawab. Tidak ada tambahan kalimat. Hanya pesan yang tegas, singkat, dan langsung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar istana, berita itu menyebar seperti gelombang. Televisi nasional menayangkan ulang pernyataan Presiden sepanjang pagi. Media digital menuliskan analisis, sementara media sosial dipenuhi reaksi yang beragam, kebanyakan dukungan, sebagian penuh harapan, sebagian lain skeptis namun tetap menunggu hasil. Di desa-desa yang terdampak tambang ilegal, kabar ini disambut dengan kelegaan. Banyak warga yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan titik terang. Di wilayah lain, para penambang ilegal mulai terdengar gelisah. Ada yang menghentikan kerja, ada yang berusaha mengangkut alat berat keluar sebelum operasi dimulai, dan ada yang bersembunyi. Sementara itu,
Di markas-markas kementerian dan lembaga, seluruh personel Satgas sudah mulai bekerja. Pusat komando dibentuk, jadwal operasi dipercepat, dan laporan pertama mulai berdatangan. Para komandan lapangan menerima arahan, peta-peta baru dicetak, jalur masuk dan keluar dipantau, dan jaringan ekonomi ilegal mulai disisir dari atas ke bawah. Di ruang kerjanya, Presiden mengamati laporan awal dari Satgas. Belum ada operasi lapangan pagi itu, hanya persiapan. Namun dari laporan yang masuk, beliau tahu satu hal. Hari itu akan menjadi titik awal gerakan nasional terbesar dalam pemberantasan tambang ilegal dalam cerita ini. Dan bagi rakyat, itu bukan hanya operasi pemerintah. Itu adalah tanda bahwa negara hadir kembali,